Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, wali murid SD Muhammadiyah Klaten Utara yang senantiasa dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan, maka kita patut bersyukur dan tujuan kita adalah menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat serta salam untuk Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, kepada sanak saudaranya, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menjadikan beliau sebagai contoh di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, dan sangat-sangat kita mengharapkan apa yang menjadi syafaatnya kelak di yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya selaku orang tua, kita selaku seorang pendidik, yaitu di dalam surah Luqman. Allah sudah menceritakan di situ bagaimana seorang Luqman Al-Hakim. Kalau kita tahu bahwa beliau adalah bukan nabi, beliau juga bukan rasul, tetapi di dalam Al-Quran namanya diabadikan. Luqman Al-Hakim ini di dalam surah Luqman, yaitu surat ke-31. Di situ hikmah yang disampaikan atau yang tertulis di dalam Al-Quran menceritakan tentang bagaimana seorang Luqman Al-Hakim ketika memberikan hikmah-hikmah, ketika memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Langsung saja kita akan mulai. Kita bacakan di sini yaitu surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ya, ini ayat 12 yang artinya dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, ini Allah yang ngendika, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ya. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ini termasuk sindiran untuk Allah, ya, supaya kita sebagai umat manusia, ya, khususnya orang yang beriman, kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syukur dalam hal apapun, karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang luar biasa, kita tidak akan bisa menghitung nikmat itu, dan apapun itu telah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bersyukur, dikatakan di ayat 12 bahwa kita bersyukur atau mensyukuri nikmat kepada Allah itu sama hanya ketika kita itu syukur atas diri kita sendiri. Barang siapa kufur atas nikmat Allah, tidak menerima, orang nerima ing pandumnya Gusti Allah, maka ingat bahwa Allah itu maha kaya, ya kan? Jadi apapun yang kita punya, apapun yang telah kita nikmati, kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah, nah ini hati-hati. Bisa jadi ini bumerang bagi kita, ya kan? Sudah disindir sama Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, ya kan? Kalau misalkan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, Allah telah memberikan rezeki kepada kita, dan ingat rezeki itu, ya Bapak Ibu, tidak hanya berupa materi, ya. Misalkan kita kerja banting tulang siang malam dan lain sebagainya mencari rezeki, ya. Orang mengatakan, wah ini golek duit sampai seperti ini. Tapi ingat bahwa rezeki itu tidak hanya dari segi materi saja, ya. Rezeki itu merupakan satu, punya badan yang sehat, itu rezeki dari Allah. Kemudian punya rekan yang baik atau saudara yang baik, itu rezeki dari Allah. Kita mempunyai anak yang nurut, itu rezeki dari Allah. Kita punya anak yang soleh dan solehah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mendefinisikan bahwa rezeki itu hanya kaitannya dengan duniawi atau mohon maaf, dengan penghasilan yang kita hasilkan, begitu ya. Sehingga di sini dikatakan kalau kita kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ini untuk ayat 12, yaitu perintah Allah di dalam surah Luqman supaya kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian kita masuk di ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ya, artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya kan? Ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Jadi ketika Luqman Al-Hakim, ini di dalam satu tafsir yang sangat panjang sekali. Intinya ketika Luqman Al-Hakim itu mendekati ajal, mendekati syakaratul maut, kemudian dipanggil anak-anaknya semuanya, ya. Ya, kalau di tempat kita dulu mungkin ketika orang tua sudah sakit, mungkin anaknya yang dirantau ditelepon, "Udah balik ini, bapak sudah seperti ini," dan lain sebagainya. Kumpulan di situ. Ya, mungkin kalau di tempat kita dum-duman jatah gitu. Si A kamu dapat jatah yang sana, si B kamu dapat jatah lemah kono. Kayak sing C anak rata mulai untuk mah pojokan. Kowe sing bener-bener omah dapat kayak traktor sing raneng mesine misalkan begitu. Jadi dum-duman seperti itu mungkin dulu memang hal yang wajar ketika ada orang tua yang hendak sowan kepada Allah seperti itu. Tetapi tidak, apa yang dilakukan Luqman Al-Hakim di sini? Luqman Al-Hakim berkata, "Ya bunayya, wahai anak-anakku," ketika dikumpulkan setelah sepeninggalnya aku tadi, sepeninggalku nanti, Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "La tusyrik billah." Jangan mensekutukan Allah. Nah, ini pesan daripada Luqman Al-Hakim. La tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Ya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi ini pesan daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya, ketika Luqman hendak sakaratul maut, dikumpulkanlah anak-anaknya itu, kemudian menitipkan wasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, setelah saya nanti meninggal, janganlah kalian mensekutukan Allah, begitu. Jadi pesan tauhid inilah yang kemudian kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai orang tua
memberikan hikmah-hikmah yang seperti dicontohkan Luqman Al-Hakim kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah akhlak ya, yang pertama tadi bersyukur kepada Allah. Ini merupakan akhlak yang terpuji. Yang kedua adalah tauhid. Jangan kita kemudian mensekutukan Allah. Karena apa? Hal yang pertama kali yang harus kita tanamkan kepada anak kita itu adalah ketauhidan. Ya. Jadi ada di dalam satu hadis dikatakan, ajarkanlah anak-anakmu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini semoga menjadi pengingat untuk diri pribadi saya dan juga umumnya kepada Bapak Ibu, bahwa mendidik anak itu memang ya di era kontemporer seperti ini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dalam tanda kutip ini masih cukupnya luas. Pendidikan apa yang dimaksud seperti mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Kalau mungkin media pembelajarannya is okay, kita mengikuti perkembangan zaman. Tetapi yang namanya tauhid, sejak pertama kali agama Samawi diturunkan ya seperti itu. Tauhid kita ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh diganti, karena itu harga mati seperti itu ya. Jadi tauhid kita tanamkan kepada anak kita ajarkan anak-anak kita yang mulai belajar berbicara, mulai melihat dan lain sebagainya. Kita berikan hal-hal yang positif, kita berikan hal-hal yang baik. Dan khususnya terlebih lagi untuk bapak-bapak ini ya, termasuk saya dan juga rekan-rekan, kemudian bapak ibu di rumah, jangan sampai anak-anak kita terbiasa nyun sewu, karena usia anak-anak ini sangat-sangat luar biasa sekali, gampang terpengaruh. Karena apa? Dengan melihat, kemudian dengan mendengar, anak itu akan secara otomatis merekam apa yang dilihat dan apa yang didengar. Maka sejak dini, sejak sekarang, mari kita biasakan anak-anak kita untuk melihat hal-hal yang positif, mendengarkan suara-suara yang bagus, lantunan ayat suci Al-Quran begitu ya. Mungkin di kalangan luar sana ada ya beberapa mungkin bapak-bapak yang suka mendengarkan musik begitu ya, dangdut, koplo dan lain sebagainya. Bahkan sekarang yang memang ya kita prihatin ya, karena kita dalam masa pandemi seperti ini kita menggunakan alat komunikasi untuk pembelajaran berupa gadget atau handphone, dan di sini banyak sekali aplikasi yang kemudian kalau kita tidak bisa kontrol putra putri kita pun juga akan kebingungan. Bahkan mungkin dari orang tua sendiri bingung, ini piye ngoperasikan malah bingung. Wah ini bagaimana, malah dikunci barangan, kita tidak tahu juga nih piye tole bukae dan lain sebagainya. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sebetulnya kalau kita mengambil manfaatnya itu ada manfaatnya, tapi tidak kalah banyak mudaratnya. Hal-hal negatifnya banyak sekali, konten-konten iklan dan lain sebagainya yang muncul seperti itu, apalagi usia anak remaja seperti anak-anak kita, rasa ingin tahunya besar sekali, sehingga ini gampang terpengaruh seperti itu. Maka kita tetap juga akan kontrol anak kita. Jadi kalau anak-anak kita sering perdengarkan, nyun sewu mungkin tetangga-tetangga kita yang nyun sewu kurang memikirkan perkembangan anak, mungkin ada tetangga yang sampai nyetel musik ya kan, dangdut, koplo dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya, sehingga itu akan direspon oleh anak kita, akan didengar oleh anak kita, akan dilihat oleh anak kita, sehingga nanti memunculkan pemikiran anak-anak kita untuk ya ikut melakukan seperti itu. Maka ini sangat berbahaya sekali. Bolehlah kita mendidik anak kita sesuai dengan zamannya, tapi masalah akidah jangan sampai kita kemudian meninggalkan apa yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti tadi yang disampaikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, berwasiat bahwa anak yang pertama kali kita berikan pendidikan adalah pendidikan tentang tauhid, pendidikan tentang ketuhanan, ya, meyakini bahwa ya kita berikan pendidikan seputar Allah itu siapa, Tuhan kita itu siapa, yang menciptakan ini siapa. Sehingga dengan demikian ya mari kita bersama-sama, kami di lingkungan formal, Bapak Ibu di rumah bisa sinergi ya, artinya bagaimana mendidik putra putri kita supaya menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita disuruh milih anak kita itu pinter dulu apa menjadi yang anak soleh solihah dulu,
Ini memang pilihan yang sangat sulit sekali, seperti dua mata uang yang dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pengen ku anakku ya pinter, ya soleh gitu loh. Ya karena itu memang tujuan kita bersama. Tetapi pasti ada skala prioritasnya. Apa dulu? Yang penting soleh dulu. Anak yang soleh itu insya Allah ya gampang Pak Bu. Nggak usah doyak-oyak suruh sholat udah berangkat. Kalau kita sudah bisa mendidik seperti itu, insya Allah. Belajar pun juga demikian. Gemar menghafalkan Al-Quran, ya kan? Kita bisa bayangkan anak yang sering menghafalkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kata-kata di dalam Al-Quran yang ribet, yang ruwet seperti itu saja bisa dihafalkan. Bayangkan ketika sekarang anak kita dituntut misalkan kelas 1 SD harus sudah bisa menghafal surah An-Naba juz 30 ya. An-Naba sudah harus hafal. Saya sendiri membayangkan ketika saya dulu masih usia kelas 1, bahkan membaca Iqra saja belum bisa. Dan saya ingat betul saya bisa membaca Al-Quran itu lancar menurut saya. Itu adalah kelas 5 SD. Kemudian saya lanjut di SMP, kemudian saya di SMK, kemudian saya ngajar ngaji di TPA. Setelah di situ, ketika saya mengikuti kursus ya di salah satu lembaga di Yogyakarta, ketika saya SMK kelas 2, itu dicek sama ustadznya. Nah, ternyata saya harus kembali ke Iqra 2. Ini suatu hal yang membuat saya kaget itu. Loh kok iso tak? Nah itu ngaji, mulang ngaji jadi guru kok baleni Iqra loro. Tur apa yang lebih membuat saya rodok angel ketika itu. Ketika saya ke AMM Yogyakarta itu ngajinya cuma apa ya kalau bahasanya? 1 lembar ya, 2 muka mungkin. Ini harus saya selesaikan dalam waktu yang kurang lebih 3 bulan. Itu baru selesai saya mengulang dari Iqra. 1 minggu saya 2 kali ke sana. Ternyata anak-anak sekarang itu perkembangannya lebih cepat. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan Luqman Al-Hakim di dalam hikmah-hikmahnya, yaitu perintah yang pertama adalah supaya senantiasa kita berakhlak yang baik, ayat 12 tadi ya, dengan mensyukuri nikmat. Kemudian yang kedua adalah tauhid. Janganlah kita mensekutukan Allah, karena prioritas utama putra putri kita supaya menjadi anak yang soleh solihah, ini yang menjadi tujuan kita. Karena apa? Anak adalah aset kita, aset kita kelak di akhirat. Ketika tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita ketika di hari perhitungan nanti, maka hanya anak yang soleh dan solihah saja yang insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di isian yang singkat ini perlu kami tegaskan bahwa pasti kita memiliki cita-cita yang sama, memiliki putra-putri yang solih dan solihah. Tentunya kita sebagai orang tua, kita sebagai pengajar juga harus menjadi contoh yang baik untuk mereka semuanya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan keislaman kita, sedikit menambah atau menggugah semangat kita di dalam mendidik putra-putri kita supaya menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.